Di balik gemerlapnya dunia pendidikan tinggi saat ini, itu ada cerita-cerita yang mungkin Bapak Ibu itu belum pernah mendengarkannya. Oleh karena itu, ini yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini, terutama yang berkaitan dengan dilematik para dosen non-PNS yang mengabdi di perguruan tinggi swasta. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Disclaimer dulu bahwa dalam video ini saya tidak bermaksud untuk mengucilkan atau bersifat apapun terhadap dunia dosen, terutama karena ada di Indonesia itu ada dua jenis dosen menurut saya, yaitu ada dosen PNS dan dosen non-PNS, di mana ketika saya seringkali mengupload video, kemudian banyak yang berkomentar, terdapat beberapa komentar-komentar yang menurut saya seringkali mendiskriminasikan teman-teman dosen non-PNS yang mengabdi di perguruan tinggi swasta. Nah, apa yang terjadi? Jadi, saya mengambil topik ini dengan memberikan judul diskriminasi atau dilematik dari para dosen non-PNS yang ada di kampus PTS. Nah, kenapa demikian? Ini yang berkaitan dengan kesejahteraan dosen. Nah, tentu kita ketahui bahwa teman-teman dosen di PNS, teman-teman dosen di PTN, terutama dosen yang PNS itu, tentunya kalau kita berbicara tentang kebijakan ataupun kesejahteraan dosen dibandingkan dengan dosen non-PNS, maka gapnya terlalu jauh gitu ya. Meskipun saat ini pemerintah itu berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dosen, baik itu dosen PNS maupun dosen non-PNS, dan isunya adalah akan mensejahterakan atau fokus kepada dosen non-PNS. Tapi terlepas dari situ, saya ingin mungkin memberikan pemahaman yang lebih mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama kepada dosen-dosen PNS yang dalam tanda kutip, mereka seakan-akan membanggakan status PNS-nya sehingga seringkali mengucilkan teman-teman dosen yang bukan merupakan status PNS atau bisa dikatakan dosen non-PNS. Yang pertama dulu yang perlu kita ketahui bahwa di Indonesia itu kalau kita mau maju, kita tidak perlu harus membeda-bedakan mana yang dosen PNS dan dosen non-PNS karena kita sama-sama bertugas atau memiliki tugas mulia untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, oleh karena itu di sini saya sedikit mungkin melakukan pembelaan terhadap teman-teman dosen non-PNS yang kalau saya lihat di dalam komentar video saya itu seringkali mereka seakan-akan dikucilkan sama teman-teman dosen PNS yang dalam tanda kutip beberapa komentar itu membanggakan status PNS-nya. Jadi mungkin dari sini saya akan memberikan pemahaman dulu. Yang pertama, ketika dosen PNS itu melakukan kegiatan tridharma, yaitu pengajaran, kemudian melakukan penelitian dan juga pengabdian, maka dosen non-PNS itu juga melakukan hal yang sama, yaitu juga melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Posisi kita saat ini adalah satu sama. Kemudian yang kedua, ketika dosen melakukan penelitian, terutama dosen PNS, kemudian menghasilkan output dalam bentuk publikasi ilmiah, ataupun buku, ataupun prototipe, ataupun dalam paten, maka yang dilakukan oleh dosen non-PNS juga sama, yaitu juga menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah. Tetapi kalau dalam posisi saat ini atau posisi yang berkaitan dengan penelitian, meskipun dua-duanya harus menghasilkan publikasi karena mengikuti kebijakan yang ada, yang diterapkan di pemerintah Indonesia ini, tetapi kalau untuk yang dosen PNS saya katakan lebih unggul. Kenapa demikian? Karena di dosen PNS, mayoritas mereka itu kan bekerja di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi ternama, di mana mereka dilengkapi dengan fasilitas penelitian, kemudian fasilitas yang bisa mendukung mereka untuk menghasilkan publikasi-publikasi ternama. Jadi contoh kecilnya misalnya mereka bisa berlangganan jurnal untuk mengakses mereka ketika nanti menulis paper-paper. Nah, berbeda halnya dengan teman-teman dosen non-PNS, mereka dituntut untuk publikasi yang sama sesuai dengan jabatan akademiknya masing-masing, tetapi mereka tidak mendapatkan fasilitas yang layak
untuk bisa menghasilkan penelitian yang baik, bahkan sampai publikasi yang baik. Jadi bahkan mereka harus survive, extra survive, untuk bisa menghasilkan publikasi ataupun penelitian yang layak untuk internasional. Sedangkan di sisi yang lain, mereka harus memenuhi tuntutan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang semuanya berlaku untuk seluruh dosen. Tidak memandang ini adalah dosen PNS, ini adalah dosen non-PNS. Seperti itu. Jadi saya katakan bahwa kalau dalam posisi ini, khusus untuk penelitian, maka dosen PNS menurut saya itu jauh lebih unggul. Tetapi alangkah malunya kalau teman-teman dosen PNS yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai dan juga difasilitasi untuk menghasilkan publikasi yang layak, kalau kalah produktif dengan teman-teman dosen non-PNS, maka semestinya Anda harus malu dengan posisi saudara sebagai seorang dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri. Iya, kenapa demikian? Ya simpel saja, mereka yang dosen non-PNS yang bekerja di perguruan tinggi swasta dengan keterbatasan fasilitas tetapi bisa lebih produktif, dalam hal ini misalnya mereka lebih banyak menghasilkan publikasi internasional, bukan nasional ya, tetapi internasional bereputasi, ya maka pikir-pikir lagi lah Anda kalau mau berkomentar terkait untuk mengucilkan teman-teman dosen non-PNS. Kemudian, ketika kita berbicara tentang kebijakan, maka semestinya pemerintah itu harus bersikap adil, ya, atau bersifat adil. Kenapa demikian? Itu tadi, karena ketika dosen PNS itu melakukan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan yang lain, maka dosen non-PNS juga melakukan hal yang sama. Nah, ketika mereka melakukan hal yang sama, maka outputnya pun juga harus sama, gitu. Oleh karena itu, ketika menghasilkan kegiatan yang sama, output yang sama, kenapa kemudian demikian pemerintah itu sulit sekali untuk mensejahterakan dosennya, terutama untuk dosen-dosen non-PNS. Bisa dikatakan bahwa profesi sebagai dosen itu mungkin merupakan profesi yang paling rendah bayarannya dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Nah, ini yang tentu harus bisa menjadi pertimbangan buat pemerintah untuk memikirkan lagi seperti apa sebenarnya yang harus diberikan kepada teman-teman dosen, tidak terlepas dari dosen PNS maupun dosen non-PNS. Jadi di dalam video ini saya lebih ingin merangkul semuanya, ya. Tidak perlu harus membeda-bedakan, tidak perlu harus membangga-banggakan dengan status kondisi masing-masing, ya. Entah itu saudara adalah dosen PNS atau non-PNS. Yang menjadi pertimbangan kita semua ini adalah karena kita sebagai status sebagai seorang dosen, ayo kita sama-sama memperjuangkan kesejahteraan kita, seperti itu, ya. Karena hakim saja sekali protes itu langsung naik itu gajinya. Nah, kita yang protes berulang kali, bahkan sudah sampai duduk di DPR pun, itu juga tidak mendapatkan respon yang baik. Ya mungkin ya, tetapi mungkin lamban untuk mengeksekusi atau memikirkan kenapa kok ini belum dieksekusi, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dosen, dalam hal ini dalam tanda kutip adalah tukin yang diperjuangkan oleh teman-teman dosen. Jadi kalaupun nanti tukin itu keluar, teman-teman yang suka nyinyir itu mungkin harus malu lah, karena mungkin itu bukan perjuangan Anda, tapi perjuangan teman-teman yang lain. Bahkan informasi yang saya dapatkan, mereka itu, teman-teman dosen PNS, itu sampai rapat, sampai larut malam untuk bisa memperjuangkan tukin ini. Gitu. Jadi, saya mohon maaf, bukan ini untuk mengucilkan atau membeda-bedakan antara status yang lain, tetapi bukan saatnya kita untuk mau membeda-bedakan, ya, tetapi lebih kita merangkul, memperjuangkan hak-hak kita, biar kita itu mendapatkan bayaran yang layak. Coba Anda memikirkan juga teman-teman kita, teman-teman dosen yang ada di daerah 3T gitu. Mereka itu dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin dalam tanda paksa ya gitu ya, memaksakan untuk bisa mendapatkan fasilitas, untuk bisa produktif. Tetapi mereka harus memenuhi kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh kita seakan-akan merasa bahwa semua dosen itu
baik itu dari Sabang sampai Merauke, itu memiliki permasalahan yang sama. Enggak, tidak seperti itu. Terutama kalau dosen-dosen yang di daerah 3T, saya harus lebih mengapresiasi bahwa mereka harus lebih mungkin 2 atau 3 kali lipat dari gaji yang kita dapatkan, yang mungkin di dalam lingkup universitas kita mendapatkan fasilitas yang cukup. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita bisa ketemu pada video-video yang lain. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Bapak Ibu bisa bebas berkomentar di channel YouTube saya. Silakan saya dikritisi biar saya bisa memperbaiki saya ke depan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.